Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roseana dari Prodi S1 Gigi semester 4 dari kampus Stikes Husada Borneo, Banjarbaru. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rekomendasi untuk terapi nutrisi pada pasien COVID-19 yang sakit kritis. COVID-19 saat ini berjuang melawan epidemi coronavirus pneumonia atau bisa disebut dengan COVID-19. Sedang memasuki tahap yang menentukan, dan gizi pengobatan pasien yang sakit adalah langkah utama untuk mengurangi angka kematian. Mempertimbangkan pengalaman klinis garis depan dan karakteristik metabolik pasien yang sakit kritis, kami telah membuat rekomendasi tentang karakteristik metabolisme nutrisi, screening nutrisi, persyaratan nutrisi, pilihan program dan pendekatan nutrisi, dan metode pemantauan nutrisi selama perawatan untuk kritis pasien COVID-19 yang sakit. Perubahan metabolisme pada pasien yang mengalami COVID-19. Yang pertama yaitu pengurangan pasukan energi oksidatif glukosa, peningkatan glikolisis, peningkatan gluconeogenesis, resistensi insulin, peningkatan gula darah. Yang kedua yaitu peningkatan pemecahan protein, peningkatan sintesis protein di fase akut, penurunan sintesis protein otot, dan perubahan profil asam amino yaitu seperti penurunan konsentrasi asam amino rantai cabang atau bisa disebut dengan BCAA. Yang ketiga yaitu peningkatan mobilisasi dan pemecahan lemak. Yang keempat yaitu peningkatan konsumsi multivitamin dan elemen.
Pelacak kekurangan gizi karena ketidakseimbangan pasokan dan permintaan kebutuhan energi. Yang pertama yaitu peningkatan konsumsi energi karena faktor-faktor seperti demam, peningkatan kerja otot pernapasan, ventilasi mekanis. Konsumsi energi meningkat dan karenanya permintaan energi juga meningkat. Yang kedua yaitu gangguan metabolisme. Pemanfaatan glukosa yang terganggu, peningkatan katabolisme protein dan lemak, menyebabkan keseimbangan nitrogen negatif dalam tubuh. Yang ketiga, asupan yang tidak adekuat dan malabsorpsi nutrisi. Kehilangan nafsu makan, dispnea ventilasi mekanis. Gangguan kesadaran adalah faktor pasien yang terbaring di tempat tidur yang menyebabkan asupan nutrisi yang tidak cukup. Coronavirus dapat secara langsung menyerang saluran pencernaan. Pengobatan obat atau intoleransi nutrisi enteral dapat menyebabkan diare, mual, muntah, dan disfungsi gastrointestinal lainnya, yang dapat menyebabkan malabsorpsi dan peningkatan kehilangan nutrisi. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan nutrisi. Yang pertama yaitu kebutuhan energi, yang kedua rasio glukosa dan lipid, yang ketiga kebutuhan cairan, yang keempat trace elemen, yang kelima yaitu protein, dan yang keenam lemak. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu kebutuhan nutrisi. Yang pertama kebutuhan energi. Nah, energi perhitungannya dari estimasi berat. Dari kelompok tidak gemuk 25-30 kilokalori per berat badan. Kelompok obsesi BMI 30-50 kilokalori per m kuadrat atau 11-14 kilokalori per kg berat badan saat ini. BMI obesitas 50 kilokalori per m kuadrat yaitu 22-25 kilokalori per berat badan ideal. Selanjutnya yaitu faktor perhitungan energi. Faktor perhitungan energi yaitu obat yang mengandung glukosa XD glukosa 3-4 kilokalori per gram, gliserol atau gliserol 4,3 kg per gram. Mengandung asam lemak propofol 1,1 kilokalori per mili. Selanjutnya yang kedua yaitu rasio glukosa lipid. Yang pertama, meningkatkan produksi glukosa endogen pada pasien yang sakit kritis dengan resistensi insulin. Yang kedua, terlalu banyak glukosa dapat menyebabkan peningkatan gula darah, meningkatkan CO2 produksi, meningkatkan sintesis lemak, dan meningkatkan kebutuhan insulin. Yang ketiga, menyarankan untuk mengurangi glukosa, rasio lipid menjadi 50-70 bagi 50 kurang 30. Asupan karbohidrat minimum glukosa 2 gram per kilogram. Untuk pasien yang sakit kritis dengan COVID-19, pemantauan dinamis berkelanjutan dari kadar glukosa darah harus dilakukan dari nilai glukosa darah target harus dikontrol 7,8 dan 10,0 mol per L. Hiperglikemia akan meningkatkan mortalitas pasien dan komplikasi infeksi dan harus dihindari. Jika glukosa darah konsisten lebih besar dari 20 mol per L, pompa infus insulin direkomendasikan.
Selanjutnya yang ketiga yaitu kebutuhan cairan. Kebutuhan cairan 30-40 ml per kilo untuk pasien stabil. Minimalkan asupan cairan berdasarkan kebutuhan nutrisi dengan output untuk setiap satu kenaikan suhu tubuh Celcius. Suplemen 3-5 ml per kilo dihitung sebagai 4 ml per kilo. Keseimbangan IO penting pada pasien COVID-19 karena kebanyakan dari mereka menderita edema paru dan akumulasi cairan, mencegah kelebihan cairan terutama dari infus. Yang keempat yaitu trace elemen. Nah, trace elemen yaitu asupan vitamin dan mineral berdasarkan RNI. Pasien dengan gangguan fungsi hati dan ginjal. Baru-baru ini banyak penelitian menunjukkan bahwa dosis tinggi vitamin C 3-10 gram per hari. Vitamin D depensi umum terjadi pada pasien yang sakit kritis dan dikaitkan dengan hasil klinis yang merugikan. Hipofosfatemia sering terjadi pada pasien yang sakit kritis seperti fosfor darah kurang lebih 0,5 mol per L. Perlu diamati pada adanya sindrom refeeding. Yang kelima yaitu protein. Asupan protein yaitu 25-30% per energi. Kebutuhan asupan berdasarkan berat yaitu dari kelompok non-obesitas 1,2-2,0 gram per kg, kelompok obsesi BMI 30-40 kg per m kuadrat 2 gram atau kilogram per berat badan ideal. IMB obesitas morbid yaitu lebih 40 kg per m kuadrat 2,5 gram per kilogram berat badan ideal. Gagal ginjal tanpa pasien CRRT berkurang pada asupan protein. Gagal ginjal dengan pasien CRRT 1,2-2,0 gram per kg. Yang terakhir yaitu lemak. Lemak asupannya yaitu sebesar 25-30% asupan energi. Untuk pasien COVID-19 yang sangat kritis dengan nutrisi parenteral karena perubahan lemak, penyerapan dan metabolisme, injeksi lemak intravena yang berlebihan dapat menyebabkan kelebihan lemak yang toksisitas menyebabkan hipertrigliseridemia dan fungsi hati yang abnormal. Selanjutnya yaitu konseling edukasi gizi UNS INPN. Yang pertama yaitu ada asupan oral atau dukungan nutrisi lisan, yang kedua nutrisi enteral, yang ketiga nutrisi parenteral. Selanjutnya yaitu perawatan nutrisi untuk anak-anak yang sakit kritis dengan mahkota baru. Perawatan nutrisi anak-anak dengan tipe baru
anak-anak yang sakit kritis 28 hari sampai 18 tahun pada dasarnya mirip dengan orang dewasa. Dengan sedikit perbedaan, formula Scoville dapat digunakan untuk menentukan jumlah target energi dan itu juga dapat merujuk pada anak-anak berusia 1 hingga 8 tahun pada 50 kalori per kg atau anak-anak 5 hingga 12 tahun dengan 880 kalori per hari sebagai nilai target referensi untuk estimasi pengeluaran energi di fase akut 39-40. Jumlah protein target adalah 1,5 gram per kilo per hari. Untuk bayi dan anak kecil, jumlah protein yang lebih tinggi mungkin diperlukan untuk mencapai keseimbangan nitrogen positif. Formula peptida pendek lebih umum untuk persiapan EN pada anak-anak yang sakit kritis. Demikian hasil presentasi saya hari ini tentang rekomendasi untuk terapi nutrisi pada pasien COVID-19 yang sakit kritis. Semoga bermanfaat untuk kita semua materi tersebut. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.